Halo Sobat Catur, pada video kali ini kembali saya akan bagikan 3 buah partai mini pertahanan Belanda Minang Hitam. Sekarang kita mulai partai yang pertama, dimainkan tahun 1965. Putih dipegang oleh Gerhard Schmidt dan hitam oleh Dieter Lebis. D4 F5, ini adalah pertahanan Belanda. Putih E4. Di sini langkah yang paling populer untuk putih. Yang populer pertama, bidak maju C4. Yang kedua, bidak G3. Yang populer ketiga, kuda F3. Yang populer keempat, kuda C3. Yang populer kelima, gajah G5. Sebelum partai dilanjutkan, saya akan bagikan dulu pada Anda langkah textbooknya yang populer pertama, yaitu bidak maju C4, bidak E6, putih G3, hitam kuda F6, putih gajah G2, hitam gajah E7, kuda F3, hitam rokade, putih rokade, bidak D6, kuda C3, menteri E8, benteng E1, menteri G6, bidak maju E4, F pukul E4, kuda pukul E4, hitam kuda pukul kuda, putih benteng pukul benteng, hitam kuda C6. Di sini benteng tidak gratis ya. Kalau seandainya menteri pukul benteng tadi, maka menteri terjebak dengan kuda ke H4, sehingga menteri tidak punya lagi tempat lari yang aman. Sekarang putih, menteri E2, gajah F6, gajah D2, bidak E5, D pukul E, kuda pukul E, kuda pukul kuda, gajah pukul kuda. Inilah 15 langkah teorinya dari pertahanan Belanda ini. Ini sama-sama langkah terbaik untuk putih dan hitam. Berarti Anda sebagai pemain putih dan hitam boleh mempergunakan ini langkah. Sekarang mari kita lanjutkan langkah di partai. Bidak maju E4, ini adalah yang populer ke-6. F pukul bidak E4, kuda C3, hitam kuda F6, gajah B5, bidak C6, bidak F3, hitam menteri A5, mengikat kuda dan mengancam gajah di G5, menteri D2, melindungi gajah G5, E pukul F3, putih kuda pukul bidak, hitam bidak E6. Di sini hitam melakukan langkah yang kurang kuat. Di sini lebih baik bidak D6, gajah D3, gajah G4, putih rokade, hitam kuda BD7, bidak maju B4, menteri C7, dan posisi masih tetap berimbang. Kita kembali ke langkah partai. Di sini bidak maju E6 dan posisi putih sedikit lebih baik.
putih gajah D3, hitam gajah E7, putih rokade, hitam kuda A6, putih bidak A3, menteri D8, putih menteri F2, kuda C7, menteri A4 menambah tekanan terhadap kuda di F6, bidak maju D6, benteng A E1, raja D7. Di sini hitam melakukan langkah yang lemah. Lebih baik di sini bidak maju B5, benteng F2, benteng B8, dan posisi hitam masih lumayan walaupun putih tetap lebih unggul. Kita kembali ke langkah partai. Di sini raja D7, kuda skak ke E5, bidak pukul kuda, bidak pukul bidak, mengikat kuda di F6, kuda D5, benteng F7. Sampai di sini posisi putih sangat unggul. Hitam menteri E8 mengancam benteng. Benteng pukul bidak G7. Menteri F8. Gajah E6. Di sini putih yang melakukan langkah sangat lemah atau langkah blunder. Di sini seharusnya langkah putih yang terbaik. Benteng pukul bidak A7, benteng pukul benteng, menteri pukul benteng, kuda E8, gajah H6 mengancam menteri, dan posisi putih sangat unggul. Kita kembali ke partai. Di sini putih gajah F6. Ini adalah langkah blunder. Menteri pukul benteng, kuda pukul kuda D5, hitam kuda pukul kuda. Sampai di sini putih menyerah karena sudah kalah total. Sebab kalau dilanjutkan pun gajah terpaksa pukul gajah pukul menteri, dan gajah pukul menteri. Bila benteng F1, raja E8, dan posisi hitam sangat unggul dengan kemenangan 2 perwira. Sekarang partai yang kedua dimainkan tahun 1968. Putih dipegang oleh Mikhail Kalinan dan hitam oleh Anthony Fred Saidi. D4, F5, G4. Ini adalah yang populer ke-9. Langkah putih yang populer pertama tentu bidak maju C4. Ini sudah saya bagikan langkahnya tadi pada partai yang pertama. Di sini hitam pukul bidak G4, putih bidak maju E4, hitam bidak D5 untuk menghancurkan bidak kuat putih. Putih bidak maju, hitam gajah F5, putih kuda C3, hitam bidak C5 juga menghancurkan bidak pusat D4, putih skak ke B5, hitam tutup pakai kuda, putih gajah pukul kuda. Di sini putih melakukan langkah yang kurang kuat.
Lebih baik di sini kuda G2, bidak maju E6, kuda G3 mengancam gajah, kuda G7, gajah G5, dan posisi masih tetap berimbang. Kita kembali ke langkah partai. Di sini gajah pukul kuda, bidak B pukul gajah, kuda GE2, bidak maju E6, putih gajah E3, hitam kuda E7, putih bidak maju A3, hitam kuda G6, putih kuda A4, menambah tekanan terhadap kuda di bidak di C5, hitam kuda A4 mengancam skak ke F3, putih rokade, hitam skak, raja terpaksa ke H1, hitam gajah E4. Sampai di sini putih menyerah. Sebab bila dilanjutkan, apapun langkah putih akan tetap kalah karena ada ancaman menteri ke A4 yang sangat berbahaya. Misalkan kuda G3, maka menteri H4. Mat di H2 tidak bisa dilindungi lagi. Sekarang partai yang ketiga dimainkan tahun 1969. Putih dipegang oleh Geraldo Lebredo dan hitam oleh Anatoly Lutikov. Di sini putih buka D4, F5, C4, kuda F6, bidak G3, bidak G6, gajah G2, hitam gajah G7, kuda F3, hitam rokade, putih rokade, hitam bidak maju D6, putih kuda C3, hitam kuda C6, putih bidak B3, hitam bidak maju E5, D pukul E5, D pukul E5, gajah A3 mengancam benteng, benteng E8, menteri pukul menteri, benteng pukul menteri, benteng A D1 mengajak pertukaran benteng untuk menduduki berebut jalur D, lajur D. Di sini gajah D7, kuda D5 melakukan penekanan terhadap kuda di F6, bidak maju E4 mengancam kuda, kuda pukul kuda skak, gajah pukul kuda, putih kuda S1, hitam kuda D4 mengancam bidak di E2, benteng D2 melindungi bidak di E2, gajah C6 membuka lajur benteng, kuda C2 untuk mengajak pertukaran kuda. Di sini putih melakukan langkah yang blunder. Lebih baik di sini gajah C1, bidak A5, kuda C2, kuda E6, dan posisi putih masih lumayan. Kita kembali ke langkah partai. Di sini kuda C2. Ini langkah yang blunder. Hitam kuda F3 skak. Sampai di sini putih menyerah. Sebab bila dilanjutkan
Bida pukul kuda, maka benteng pukul benteng. Bila kuda lari, maka benteng pukul bida A2, gajah C5, dan posisi hitam sangat unggul. Ya sahabat catur, itu tadi 3 buah partai mini pertahanan Belanda menang hitam, dan juga sangat layak untuk menambah koleksi partai-partai mini Anda. Sekarang kita masuk sesi puzzle. Tema puzzle kita kali ini pursuit atau langkah berulang. Silakan Anda cari di sini langkah terbaik putih, agar putih tidak kalah. Berikan jawaban Anda di kolom komentar. Untuk jawaban yang benar, saya akan mengepinnya agar sahabat catur lain juga akan mengetahuinya. Oke sahabat catur, sampai di sini dulu video saya kali ini. Terima kasih, sampai jumpa.